Kemarin mungkin sebagian dari antum mungkin hadir hallnya sosok seorang ulama besar ya, yaitu Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu wa arda. Insyaallah kita baca nasihatnya sedikit, kutipan nasihat daripada beliau ya. Insyaallah kita dapat berkah daripada beliau, dan juga insyaallah besok hauliyahnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ya. Semoga kita juga dapat keberkahan daripada mereka-mereka ini, orang-orang salihin ini. Al-Habib Muhammad ini santri atau murid daripada siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semuanya mereka orang-orang salihin, kubarus salihin ya. Dan saking cintanya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini, kita pernah dengarkan cerita dari Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Abu Bakar Adni, Abu Bakar Adni al-masyhur ya. Ketika beliau datang ke Gresik saat itu, beliau mengatakan bahwasanya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu beliau ada di Jawa. Gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ada di Siwun. Ya, jauh antar negara, lintas negara. Ya. Pada di zaman itu enggak ada itu yang namanya telepon wala HP, enggak ada. HP saja itu baru saja muncul ya. Telepon pun juga enggak semua orang punya, apalagi di zaman itu bisa dibilang enggak ada mungkin ya. Komunikasi cuman lewat surat. Itu pun surat pun dikirim sama orang-orang yang sedang bepergian ke Indonesia, mereka titip surat, kemudian mereka balik kirim surat kepada keluarganya, guru-guru mereka. Tapi kata Al-Habib Bakar, saking cintanya dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di mana kapanpun Al-Habib Ali buka maulid majelis, di situ ada daras, ada ceramahnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ada di Surabaya, beliau dengarkan suaranya gurunya. Beliau dengar suara gurunya. Enggak ada telepon, enggak ada apa namanya? Enggak ada HP, enggak pakai ini. Ada mengguatil mahabbah, dari kuatnya rasa cinta terhadap orang-orang solehin. Maka hijab itu tembus semuanya. Ada syai' mahu gharib, ini bukan perkara keramat, enggak. Kalau orang mengatakan ini perkara keramat, perlu ditashih itu keimanannya itu ya. Ada. Fahimtum ya? Makanya saking cintanya dengan orang-orang solehin sampai seperti itu. Semua kita termasuk orang-orang yang cinta dengan mereka ya. Dengan keterbatasan kita, dengan kekotoran hati kita yang seperti ini, semoga kita tetap masih termasuk orang-orang yang cinta dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, cinta dengan sosok Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dan kita beruntung di kota kita ini, di Surabaya ini, kita enggak kekurangan uswah. Kita enggak kekurangan apa? Uswah, pendidik, pengajar. Ya. Kita tinggal kalau kita kepingin tahu sejarahnya orang-orang, kita buka saja itu hadir bagaimana itu Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sejarahnya. Bahkan di Indonesia diadakan hal yang bisa dibilang banyak sekali. Pengen tahu sejarahnya Habib Ali Habsyi, kita datang saja ke Solo, ikut halnya, diterangkan dengan detail bagaimana sejarahnya beliau dan segala macam. Maka ya tasawwar, tergambar bagi kita bagaimana itu mereka, harian mereka, akhlaknya mereka, adab mereka seperti apa, kita tahu semuanya. Tinggal kita minta sama Allah Ta'ala, wa marzuqna tiba'atuhum ya. Semoga kita dikasih kesempatan bisa mutaba'ah sama mereka ya. Al-Habib Bakar bin Muhammad bin Umar Saggaf Gresik itu bila mengatakan al-mutaba'ah, ikut ngikutin, dianggap kita mutaba'ah sama orang soleh walau fi khoslatin wahidah, walaupun dalam satu khoslah saja, dalam satu hal perkara saja, itu sudah masuk dalam kategori kita mutaba'ah, kita ngikutin jejak mereka. Misal contoh, kita mungkin pakai pakaian yang yushbih dengan mereka ya, kita pakai pakaian gamis atau koko begini atau sarung ya, niat mutaba'ah sama mereka sudah termasuk, kata Habib Bakar, ini sudah termasuk mutaba'ah ya. Akan tetapi lebih banyak yang kita ikuti
Bahkan Imam Haddad mengatakan apa? Gadaman ala gadamin bijiddin, selangkah demi selangkah, fahada yadul ila agrab, menunjukkan kita lebih dekat insyaallah nanti kepada mereka. Ya, amin ya rabbal. Dan enggak ada ruginya orang cinta sama orang saleh. Ya. Orang mau sholat ribuan kali, mau hatam Quran berapa kali, kalau di hatinya enggak ada mahabbah, enggak ada sejuk-sejuknya sama sekali. Tapi ketika dia ada mahabbah di dalam hatinya, walau kan ibadahnya galil sedikit, yakni 5 waktu dia laksanakan, wajibat dia laksanakan, ada sunnah galil-galil sedikit, tapi hatinya mamlu' bil mahabbah, hatinya penuh dengan mahabbah, sejuk kehidupannya, hatinya sejuk, pandangannya sejuk, akhlaknya sejuk, enak semuanya dilihat. Ada barokahnya al mahabbah, ya. Jadi enggak ada ruginya mahabbah itu, enggak ada ruginya, bahkan yugarribul ba'id, itu mahabbah itu bisa mendekatkan yang jauh jadi dekat. Al-bughd kebalikannya, benci kebalikannya. Benci menjauhkan orang yang dekat menjadi jauh. Tapi mahabbah mendekatkan orang yang jauh. Adalah mahabbah, ya. Al-ibrah bi masafatil qulub, ya, ibrah bi sayril qulub. Yang menjadi penentu itu hati, jalannya hati kita. Karena orang secara zahir ibadahnya biasa, tapi dia punya hati baik, punya hati bagus, mahabbahnya kuat sama orang soleh, adabnya sama orang soleh, akhlaknya, ta'alimnya semuanya, fahada agrab, dia lebih dekat. Walau kan fid zahir, walaupun secara zahir yang dia cintain di mana, dia hidupnya di mana. Tapi al-i'tibar, ya, ibrahnya di dalam hati. Insyaallah kita dapat keberkahan mereka. Amin fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin, ya. Kita baca kalam beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa qala radhiyallahu anhu lailatul jum'ah Rabiul Awal di Masjid Riyadh. Beliau saat itu kalam ini ditulis di malam Jumat bulan Rabiul Awal di Masjid Riyadh. Ya, Masjid Riyadh itu di sini juga ada Masjid Riyadh dibangun sama Al-Habib Ali putra beliau. Di Hadramut juga ada, ya, yang dibangun oleh Al-Habib Ali sendiri, itu dinamakan Masjid Riyadh, ya. Galatil hikmatul azaliyah ala kulli qalbin tamakkana minal iman annahu idza dzakara hadzal habibil ma'sum wa illa sami'a bi dzikri tahushu ruhu ilaihi wa tahinnu alaihi wa tantiku lisanuhu bis salati alaihi. Kata beliau, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hati yang terdapat iman di dalam hatinya, ya. Ada iman dengan Allah Subhanahu wa taala, ada iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Habib Ali Habsyi, idza dzakara hadzal habibil ma'sum, itu orang-orang yang di hatinya ada iman, kalau disebutkan nama Al-Habibil Ma'sum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au sami'a bidzikrih, atau dia dengarkan tentang sejarahnya Rasulullah atau apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, ya, dengar Nabi Muhammad, dengar semua yang berkaitan Nabi Muhammad, tahushuruhu ilaihi wa tahinnu alaihi, maka bergetar hatinya dia, dan ya tahannan, merasa rindu hatinya dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tantiku lisanuhu bis salati alaihi, maka spontan lisannya akan berucap salawat kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata Al-Habib Ali Habsyi, ini orang yang ada iman, kalau benar-benar di hatinya ada iman, itu orang kalau disebutkan nama Nabi Muhammad atau dia mendengarkan nama Nabi Muhammad, itu bergerak hatinya, bergetar itu hatinya. Paham, ya? Seperti ada koneksi. Dia ada koneksi, sinyalnya nyambung dia. Ya, sinyal tadi itu iman. Ya, tergantung sinyalnya. In gawiyal iman, kalau imannya kuat, sinyalnya kuat, getarannya akan kuat. Kalau sinyalnya lemah, imannya lemah, getarannya pun juga akan lemah. Gambarnya bagaimana? Ya, sama seperti kita. Ya, kita ini kalau dengar sholawatan nih, kita terbagi menjadi beberapa golongan.
Ada yang senang sholawatan karena al-munsyidnya, yang gosidahnya. Karena orangnya viral, jadi dia senang. Ya umum ngelihat yang duduk, yang baca gosidahnya. Ada. Ya. Ada yang kalau dengar sholawatan itu karena senang nadanya. Paham? Senang nadanya. Makanya ada yang sampai joget ya. Ada joget kalau joget yang muruah, bukan joget ya. Kalau dikatakan joget mungkin gambaran kita kurang baik ya. Tapi kalau ada gerakan, mungkin goyangan tangan, lambaian tangan, gerakan badan, ada amrun adi, ini perkara yang nggak mustahil, mungkin boleh. Misal contoh kita baca sholawat sambil apa? Melambaikan tangan, sambil badan kita gerak. Tapi kalau model jogetnya yang ngawur ya, kita sendiri juga nggak senang karena majelis itu juga ada adabnya. Ya, terserah nanti yang di luar sana mungkin beda pendapat. Serah. Tuh dalilnya apa Habib? Doa ada dalilnya. Dalilnya itu ketika kita dengar sholawat itu badan kita bergerak-gerak, tangan kita bergerak-gerak, sekedar badan saja goyang kanan. Ada dalilnya, ada. Saya kasih dalilnya inti. Paham ya? Semuanya itu ada dalilnya ya. Apa? Disebutkan di dalam Maulid apa? Fahtazzal arsyu taraban wastifsyar. Ya, kemudian apa? Wasdadal kursiyyu haibatan wamtala'atis samawatu wa dajjatil malaikatu tahlilan tasbihan istighfara. Ya. Fahtazal arsyu taraban wastibsyara. Ketika dilahirkan Nabi Muhammad ya. Taraban wastibsyara. Itu arsy itu tarab. Yattarib itu ada gerakan. Ya. Taraban wastibsyara, gerakan yang senang. Paham ya? Gerakan yang senang. Dalilnya makanya ketika kita dibacakan sholawat kita senang ada gerakannya, ada amrun adi, perkara yang boleh dengan maksud baik, tujuan baik, min ghairi takalluf. Ada syaratnya juga, tanpa sengaja, nggak dipasno ngono nih. Gak dipasno nadai, dipasno itu beda. Itu ya memang dia tujuannya mau joget itu. Paham? Kalau ini orang ketika senang, respon ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, bagaimana responnya dia? Senangnya senang. Kadang dia ya Allah sampai tangannya bergerak, sampai badannya ikut bergerak. Ada maknahu yang dimaksud seperti itu. Paham ya? Ada tergantung kuatil iman. Tergantung kata Habib Al-Habsyi, tergantung kekuatan imannya dia. Imannya dia kuat, ya, maka responnya dia ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad, ketika dia dengarkan sholawat, ketika dia dengarkan pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, itu ihtazzal arsh, ya, harus saja goyang, apalagi hati orang mukmin yang saat itu dia berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Senang dengar sholawat, dia senang. Nah, tadi kan sudah saya katakan, ada yang senang sama vokalnya, ya, ada yang senang sama nadanya, ada yang senang sama pujian-pujiannya. Disebutkan nama Nabi Muhammad, Assalamualaikum, dia gambarkan di dalam hatinya, dia ucapkan salam sama Rasulullah, ya, seperti itu. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kalau dengar nama Nabi Muhammad nangis, kalau disebutkan nama Rasulullah nangis. Memang benar, bukan karena disorot kamera. Ini ba'duna sebagian di antara kita action ketika ada kamera ngarah. Enggak, refleks saja seperti itu. Min ghairi takalluf, tanpa ada pemaksaan, spontan. Dia neteskan air mata, ya, karena apa? Dengar, sami', dia dengar Rasul SAW, dia dengar nama Nabi Muhammad, ya, dibacakan sejarahnya atau dia dengar, ya. Wa tantiku lisanahu bis salati alaihi,
spontan lisannya bersolawat ketika sebutkan nama Nabi, Allahumma sholli sallim alaihi, Allahumma sholli sallim alaihi, Allahumma sholli sallim alaihi. Enggak akan nantinya. Ya. Nah, semua kita diberikan rasa nikmat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kemudian kata beliau Al-Habib Al-Habsyi, wa hadhihi busyra lana ala annana ma'ana nasib kamil min nuril iman. Wah, ini satu gambar gembira bahwasanya di dalam hati kita ada bagian daripada iman, daripada nur cahaya keimanan tadi itu. Kalau kita senang salawat, kita senang pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, itu kata Habib Al-Habsyi kabar gembira bahwasannya kita itu di dalam hati kita ada nasib kamil, bagian sempurna dari keimanan, daripada cahaya iman tadi itu. Alhamdulillah ya. Kemudian kata beliau, walakin akan tetapi gawu hadan nur bimahabbati hadal habibi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ikatan ini jangan kamu biarkan kendor saja. Hati kita itu dipapar sama beberapa kalau kata Imam Ghazali, hati kita itu sebenarnya ada beberapa pintu yang terbuka bebas, lewat pandangan, lewat lisan, lewat pendengaran. Ini yang mukul hati kita tiap hari. Ini kita keluar zen, sudah duduk ini ya, ini kita duduk dengar sholawat, dengar nasihat, ya dengar ini, nah hati kita udah tenang tuh maknanya. Ini kita keluar nih dari masjid, pulang arah ke rumah, kelihatan perempuan, pukul lagi, ya ngerasain orang, pukul lagi, dan ngantem terus itu yudhif, itu melemahkan. Faham ya? Itu melemahkan. Makanya kalau saya boleh ngomong, nggak bisa orang lepas dari majelis itu, nggak bisa. Bagaimana dia pertahankan imannya dia? Dia mau ngandalkan sholatnya dia, sulit. Sholatnya dia bertarung dengan pikiran dia untuk dia bisa khusyuk di dalam sholat. Dan bisa dibilang 80%, 90% sholat kita nggak ada khusyuknya sama sekali. Itu terus. Makanya kata Al-Habib Ali, gawu hada ada nur bimahabbati hadal habib. Kamu harus perkuat nih. Jangan kamu biarkan saja dia melemah. Lemah, tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah, ya lama-lama putus. Benar kan? Itu tali, tampar, bahkan yang dari baja saja. Ketika terjadi gesekan terus lama-kelamaan, dia akan lemah, dia akan putus. Dia akan melemah, akan putus. Maka kata Al-Habib Ali Habsyi, bagaimana cara memperkuatnya? Bimahabbati hadal habib, tambahi lagi tuh dosis cintanya ente sama Rasulullah. Tambahi lagi. Caranya bagaimana kita nambahi? Yang kita dahulukan, berusahalah tidak melakukan sesuatu kecuali yang kita dahulukan Rasulullah. Paham? Ya. Makan. Saya tidak mau kalau tidak pakai sunnahnya Nabi Muhammad. Pakai sunnahnya Rasulullah. Baca bismillah dulu. Baca doa dulu. Terapkan sunnah Nabi. Itu orang dulu ada satu orang, seorang ulama. Dia dapat hadis yang menerangkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bittikha. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu makan semangka. Kalau yang pernah saya riwayat yang baca, beliau kalau makan semangka didampingi dengan kurma, entah kurma yang masih mudah atau apa gitu intinya, rutub kalau nggak salah ya, kurma yang masih mudah didampingi dengan kurma itu. Ini orang dengar hadisnya bahwasanya Rasulullah itu makan bitih, makan apa? Semangka. Tapi ketika dia disuguhin semangka, dia nggak mau makan semangka. Ya Syekh, ada Rasulullah makan semangka. Iya, saya tahu Rasul makan semangka, tapi saya nggak tahu cara Rasulullah makan semangka. Saya nggak mau makan semangka
kecuali kalau saya benar-benar tahu cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makan semangka. Beda kan sama kita. Kita kelihatan nasi kebuli aja sudah lupa sunnah, lupa kanan kiri, temen kanan kiri, udah sikat saja sudah. Kholnya terlalu lama beb, sudah kelaparan ini kita ini beb. Paham ya? Bayangkan sampai segitunya mereka. Kita ini jangankan diuji dengan hal-hal yang besar. Kita diuji sama makanan saja kelihatan aslinya. Kita ini diuji sama makanan kelihatan aslinya. Coba nih, ya barangkali ada usulan nanti kasih nampanan nasi kebuli. Lihat cara mereka, cara makannya kita. Lupa sudah kalau di depannya ada guru, ada ustadz, ada ini udah lupa, nggak usah dilihat sudah makan dulu udah yang penting. Paham Tom ya? Jadi sampai segitunya mereka. Termasuk salah satu caranya kita biar tambah cinta sama Nabi Muhammad. Itu kalau duduknya saja sampai sebagian orang-orang termasuk guru kita Sayyidul Habib Umar. Itu kalau inti baca kitab Syama'il. Kalau itu baca kitab Syama'il itu, kitab Syama'il itu tentang kepribadian Nabi Muhammad. Dia lebih khusus mengarah ke kepribadian Rasulullah. Bagaimana jalannya Nabi, bagaimana duduknya, bagaimana tidurnya, bagaimana marahnya, bagaimana senyumnya, terus gestur tubuhnya seperti apa, alisnya bagaimana, tangannya, jari-jarinya, kemudian pakaiannya dibahas, makannya, cara makannya, intinya berkaitan dengan pribadi beliau, semuanya dibahas. Itu kalau intim baca Syama'il, itu banyak kitabnya, ada beberapa kitab, ada kitab Asy-Syifa karangan Imam Ghazali Iyad, ada karangan Imam Nabhani, yang lebih banyak dibaca karangan Imam Nabhani. Asy-Syama'il juga ada karangan Imam Turmudi, tapi yang lebih mudah karangan Imam Nabhani. Itu kalau inti baca, habis itu inti ngelihat Sayyidil Habib Umar, sama persis. Rasulullah kalau duduk seperti ini, inti lihat Rasulullah duduk seperti itu. Itu kita lihat, kita baca, subhanallah. Kita lihat di live, kita lihat ketika beliau makan, kita lihat paham ya? Kita lihat, dengar dari teman-teman, setelah kita cek, kita samakan sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya itu seperti itu seorang hamba, dan itu satu-satunya yang memperkuat iman kita dengan cara kita ittiba sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ittiba sama Nabi Muhammad itu bukan akhlak saja, cara bertutur ucap saja, enggak. Semuanya, bahkan dari sisi pakaian saja itu kita ittiba sama Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengatakan oh nggak bisa ya pakaian beda loh, Anda nggak paham sejarah. Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi, kemudian 3 tahun kemudian baru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, diangkat jadi Rasul. Ya, setelah diangkat menjadi Rasul, menjadi Rasulullah, ya. Itu tidak ada amaliyah beliau, gerak-gerik beliau, ya, yang jika di situ tidak ada khususiyah untuk Nabi Muhammad, khusus untuk Nabi Muhammad, maka sunnah bagi kita untuk mengikutinya. Itu ulama bilang seperti itu. Bahkan cara pakaiannya, pernah nggak baca cara pakaiannya Rasulullah seperti apa? Model kainnya, kopiah apa yang disenangi sama Rasulullah, ada semua itu di dalam sejarah ada. Kalau kita mengatakan loh, jangan, kita tidak mau menghilangkan ini identitas kita, enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarkan kita bukan sekedar inti sholat, ngaji, ngeluarkan zakat, ibadah haji, ibadah umroh, puasa, enggak. Bahkan dalam segala hal Anda diajari oleh Rasulullah SAW dengan tata cara yang benar. Pakaian Anda dikasih stylenya sama Rasulullah. Cara makannya diajari cara makan yang benar. Cara tidurnya diajari cara tidur yang benar. Dan itu semua bukan abas. Kalau kita mengatakan ya nggak perlulah itu cuman hanya sekedar hanya pakaian saja atau mungkin salah. Semua hal yang beliau lakukan jika di situ tidak ada nas
khusus, larangan khusus, atau perkara tersebut dikhususkan untuk Nabi Muhammad, maka kita dianjurkan untuk mengikutinya. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain datang ke salah satu orang, mereka ketika dewasa, Rasulullah sudah wafat, mereka sudah dewasa, mereka datang ke salah satu perempuan sahabiah, ya, yang suka bikinin makanan Nabi Muhammad. Itu mereka datang, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain datang kepada si sosok perempuan tersebut, dia bilang, coba bikinkan makanan yang kau bikin untuk Rasulullah. Bikinkan makanan yang engkau bikin untuk, kata si sahabat tadi itu, si perempuan tadi bilang, kamu nggak akan senang dengan makanan tersebut. Bikinkan makanan yang engkau bikin untuk Rasulullah. Akhirnya dibikin. Kenapa? Saking kepengen tahu makanan itu dan niat untuk ittiba, niat untuk ngikutin apa yang dimakan sama Rasulullah, kita makan. Ya. Tidak ada satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah, kita pun juga disunahkan untuk mengerjakannya. Kan Sayyidina Umar disebutkan dalam satu riwayat berhenti di salah satu pohon. Nah, katanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau berhenti? Agaklah, anak saya pernah lihat Rasulullah berhenti di tempat tersebut. Karena saya cuma nanya, berhenti juga sama seperti yang dilakukan Rasul. Lalu mereka tahu ini nggak berkaitan dengan hukum apapun. Sekedar saking cintanya mereka sama Nabi Muhammad. Faham ya? Pakaian kita usahakan sama seperti pakaiannya Rasulullah. Ya, makannya kita, cara makannya sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidurnya sama, mandinya pun yang diajarkan sama. Berusaha sekecil apapun dia lakukan. Wahada, dan ini yang membuat kita tambah cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa tahu? Ya toko ana majelis belajar. Ya kok ana ceritane, Anda hayal kepingin kayak Nabi Isa, lahir moro-moro pinter. Itu cuma Nabi Isa saja, tidak ada lainnya, sudah selesai. Paham ya? Ada ceritanya orang tidak datang ke majelis taklim, tahu-tahu di rumahnya dapat ilham. Dari setan itu namanya ilhamnya ya. Atau sadigo, belajar, duduk di majelis taklim, belajar, khudul ilm, catat ilmu, amalkan apa nasihatnya, nanti dengarkan semuanya. Anggap semua nasihat itu teguran buat inti. Jangan inti panah ke yang lainnya. Paham ya? Kalau dengar nasihat jangan inti arahkan ke yang lainnya. Ingat ini saudara kita, cocok ini kalau didengarkan di sohib anak. Nah, inti buat inti. Biasakan inti, biasakan inti. Paham ya? Biasakan untuk diri inti dan biasakan bahwasanya nasihat ini bukan hanya dari fulan, tapi ini teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh ya? Kemudian kata beliau, wa bikathratis salati alaihi wa amtathilu awamirahu alladhi ata bihi sallallahu alaihi wasallam yatamiru bih wan nahy alladhi qarrahu alaik fi hadzal kitabil aziz walladhi nataqat lisanahu intahi anhu. Ya, kata beliau yang kedua dengan banyak sholawat. Ada banyak sholawat. Ada al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli, Imam al-Jazuli, terkenal dengan para ulama mengatakan ayatun min ayatis salati ala nabi. Orang ini dapat keberkahan sholawat Nabi SAW begitu dahsyat. Itu sehari sholawat berapa? Beliau ngarang kitab sholawat yang namanya kitabnya Dalail. Dalail itu kalau dibaca, kalau orang yang bacaannya biasa saja, sak jam setengah baru selesai. Isinya sholawat. Dan itu yang dibaca sama para kiai-kiai. Anda cari kiai-kiai pondok semuanya, amalannya nggak lebih daripada Dalail. Itu kitab Dalail. Karangan al-Imam al-Jazuli, Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman al-Jazuli. Itu tahu gara-gara apa? 14 tahun dia uzlah di rumahnya, tidak keluar dari kamarnya 14 tahun. Hidupnya cuma sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali keluar ya di satu pedesaan mau wudhu, di sumur nggak ada airnya, tidak ada. Nah, ada satu anak perempuan kecil umur 10 tahun ke bawah. Kalau tanya ya
Paman mau ngapain? Enggak lah, saya mau wudhu tapi di sini nggak ada airnya sumurnya. Apakah orang sini nggak ada yang sholat? Kalau dia datengin itu sumur, diludahin sama anak kecil. Ludahnya nyampe ke bawah, nyumber itu air sampai naik ke atas. Ini 14 tahun uzlah ini belum bisa mengeluarkan ludah seperti itu. Ini punya amal apa ini orang? Billah alaiki, aku bersumpah demi Allah Ta'ala kamu harus jujur. Apa yang kamu amalkan? Ini ulama, alim, alamah, keilmuannya, santrinya banyak, ibadahnya banyak, kalah sama anak umur di bawah 10 tahun. Jawabannya anak tersebut gampang, mudah. Jawabannya jadi cuma satu saja. Apa? Enggak lah, anak setiap malam sholawat kepada Rasulullah SAW. Lisannya jadi baik. Lisannya jadi, semenjak itu beliau bersumpah, saya akan ngarang satu kitab isinya sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Itu kitab Dalail. Dia karang, wah subhanallah, zaman tahun berapa beliau? Antara 700 800-an. Sampai sekarang hitung sendiri saja sudah. Ya. Sampai sekarang enggak ada ulama top orang soleh hebat ya, kecuali kalau dibuka amaliyahnya baca Dalail. Baca Dalail. Shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia sehari pagi dia hatamkan 2 Dalail. Hitung aja, satu kali baca anggap aja 1 jam. Faham? 1 jam berarti berapa? Belum sholawatnya kira-kira ada 10 lebih, 12 ribu lebih sholawat yang dia baca. Malam harinya 3 kali Dalail dia baca. Tambah lagi 1/4 Al-Quran dia baca. Amaliyahnya sampai seperti itu. Radhiyallahu ta'ala anhum wa arda. Hidup penuh berkah kalau banyak sholawat. Kalau banyak sholawat hidupnya penuh berkah. Ya, kita nggak diminta untuk banyak baca sholawat. Kita cuma dengarkan orang sholawat. Inti ini hadir majelis taklim bukan baca sholawat. Tapi apa? Dengarkan orang baca. Lawan yang baca cuma munsyidnya saja, inti cuma diem. Inti ikut baca apa enggak? Hah? Munsyidnya baca qasidah apa? Inti mainan HP. Inti namanya apa? Mendengarkan. Ada ahsan, sudah lebih baik. Itu sudah baik sudah kita. Lebih baik lagi kalau kita baca sholawat. Duduk di sini nih, apa yang dibaca kita ikut baca. Apalagi disediakan bukunya. Kalau munsyidnya qasidah kita sautin dengan bacaan Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Paham ya? Jadi segitunya mereka banyaknya baca sholawat. Harum nama mereka sampai sekarang. Tahu enggak? Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang. Tuh, Habib Keramat Empang yang suka diholin. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Ya. Beliau itu masuk penjara. Zaman Belanda beliau masukkan penjara. Cuman Belandanya sumpah. Kenapa? Ini orang yang jenguk tiap hari banyak. Yang jenguk tiap hari banyak sekali. Sowan. Ini masukkan penjara, tidak tahu karena apa. Ya, masuk penjara. Tiap hari ada yang jenguk. Sampai sumpah itu orang Belandanya. Wis beb, keluar saja sudah. Enggak, saya tidak mau keluar. Saya mau di sini dulu. Amaliyahnya dalam sehari baca Dalail 20 lebih Dalail yang dia baca. Shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ini modal ngurungokno tok, amin syafaah ya Rasulullah. Tekon di syafaat maca sholawat enggak ngurungokno karo dolenan HP. Ya bagus, masih alhamdulillah masih mau duduk di majelis taklim. Khair kabir. Tapi ya ada tingkatan lah. 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Sampai gurune bosen sing hadir iki kiai. Ya alhamdulillah bisa istiqomah, tapi upgrade diri kita. Ya, baca sholawat. Ya, kalau dengarkan munsyid
baca salawat ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, tija Allahumma salli sallim alaihi, atau inti ikuti ya Rabbi salli, inti ikut. Biarkan lisan Anda terbiasa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita dapat keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Barakahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, barakahnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Semua kita panjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, zahiran wa batinan. Apa yang menjadi hajat kami ya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita diberikan sehat wal afiat, dipanjangkan umur mereka dalam keadaan sehat wal afiat, zahiran wa batinan. Kita minta kepada Allah taala semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikalahkan musuh mereka, dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musuh-musuh kita pun juga dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah taala agar kita diberikan sehat wal afiat, diberikan istiqamah dalam hadir di majlis ta'lim, diberikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil